Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajari Setiana, NIT 20293563. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik tata laksana ketatausahaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Dosen responsi oleh Bapak M. Nur Kamila Amrullah, SPD MM. Program Studi Diploma 4 Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, tahun pelaksanaan 2023. Baiklah, outline dari pembahasan yang akan saya presentasikan, yakni yang pertama gambaran umum lokasi PTLP, yang kedua tugas dan fungsi tata usaha kantor pertanahan, yang ketiga implementasi tugas dan fungsi tata usaha di kantor pertanahan, yang keempat pengalaman praktik di tata usaha kantor pertanahan, yang kelima inovasi di tata usaha kantor pertanahan, selanjutnya analisis masalah yang ditemukan di tata usaha kantor pertanahan, yang ketujuh analisis solusi atas masalah yang ditemukan, dan yang kedelapan penutup dan saran. Pertama, gambaran umum lokasi PTLP. Lokasi PTLP yakni berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kantor pertanahan yang dipilih menjadi lokasi KKNP PTLP tahun akademik 2022-2023. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jalan Gunung Ijen nomor 50A, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya yang kedua, tugas dan fungsi tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Tata laksana ketatausahaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan oleh subbagian tata usaha berdasarkan Pasal 23 Permen ATR atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020. Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitas reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di kantor pertanahan. Subbagian tata usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor 17/SE100.0T.01/12 tentang uraian tugas dan fungsi koordinator kelompok substansi pada jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Koordinator jabatan fungsional yang sebagaimana dimaksud pada kantor pertanahan di subbagian tata usaha yakni terdiri dari yang pertama, koordinator kelompok substansi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Yang kedua, koordinator kelompok substansi keuangan dan PMN. Dan yang ketiga, koordinator kelompok substansi umum dan kepegawaian. Koordinator kelompok substansi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan memiliki tugas yakni melakukan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran yakni daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA, serta pelaporan, kemudian melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan, lalu melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pertanahan, dan melaksanakan kegiatan koordinasi kerjasama, serta melaksanakan kegiatan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan. Kemudian, koordinator kelompok substansi keuangan dan BMN, yakni melaksanakan pengelolaan keuangan serta menyiapkan laporan keuangan, melakukan penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN, lalu melakukan pengawasan dan pengendalian BMN dengan pengecekan setiap tahun sekali, melakukan pemeliharaan BMN, dan melakukan penghapusan BMN. Dan yang ketiga, koordinator kelompok substansi umum dan kepegawaian. Tugasnya yakni melakukan updating data pegawai dalam sistem informasi manajemen kepegawaian atau biasa disebut SIMPEK, lalu urusan surat menyurat sebagai protokoler kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kantor pertanahan seperti apel pagi, upacara, rapat, pelantikan, dan lain-lain. Lalu menyiapkan usulan kenaikan pangkat pegawai, melaksanakan urusan rumah tangga kantor, dan membuat rekapitulasi laporan kehadiran pegawai untuk setiap bulan. Selanjutnya, implementasi tugas dan fungsi tata usaha di kantor pertanahan.
Pada capaian tugas dan fungsi kegiatan Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sudah memenuhi target fisik, yang artinya realisasi kegiatan pada Subbagian Tata Usaha telah mencapai 100%. Bisa dilihat di sini ada uraian data realisasi program dan kegiatan pada aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan Agraria dan Tata Ruang atau SKMPP. Ya, ini target fisik telah mencapai 11 layanan, artinya realisasinya sudah 100%. Namun untuk anggaran yang terrealisasi pada Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, yakni sebanyak 60,64%. Usaha selanjutnya, pengalaman praktek di Tata Usaha Kantor Pertanahan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara praktik langsung atau melihat dan berdiskusi serta melaksanakan arahan dari pegawai kantor yang dibimbing oleh pejabat kantor ataupun staf kantor, serta membaca peraturan yang mendukung seperti peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan terbaru, dan beberapa kegiatan yang dikerjakan selama di tata usaha, yakni membuat SPM atau surat perintah membayar, mengoperasikan aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan atau SKMPP, lalu menjalankan persuratan tanda tangan elektronik pada aplikasi AKKP yang biasa sekarang disebut e-office, dan mengikuti praktek pelayanan di loket. Yang kelima, inovasi di tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Demi meningkatkan kualitas pelayanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi telah membuat beberapa inovasi terkait dengan layanan pertanahan yang disajikan pada loket layanan. Yang pertama, Laros atau loket andalan 12 objektif dan solutif. Dengan banyaknya loket yang tersedia pada Kantah Kabupaten Banyuwangi, maka permohonan akan lebih cepat terproses dan mengurangi jumlah antrian yang ada. Kemudian ada Lapis, yakni layanan prioritas. Layanan prioritas merupakan salah satu inovasi pada layanan loket yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Layanan prioritas ini dikhususkan untuk pemohon yang melakukan pendaftaran langsung tanpa kuasa. Selanjutnya, yakni Lanuns atau layanan 60 menit selesai. Layanan 60 menit selesai untuk peningkatan hak dan roya bagi pemohon langsung tanpa kuasa. Kemudian, analisis masalah yang ditemukan di tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama, sistem pelaporan yang kurang efektif karena menggunakan banyak aplikasi dan substansinya yang semua sama. Dalam melaksanakan pelaporan keuangan, sudah menggunakan sistem secara online, yakni menggunakan aplikasi yang dirancang khusus untuk melakukan pelaporan realisasi kegiatan fisik dan anggaran. Namun, banyaknya aplikasi yang digunakan membuat kegiatan pelaporan tersebut menjadi kurang efektif, karena beberapa aplikasi dinilai memiliki substansi yang sama saja. Kemudian, data yang ditampilkan di SKMPP untuk entry realisasi fisik kurang valid. Yang selanjutnya, kurangnya pemahaman semua seksi terhadap POK pada kertas kerja anggaran yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal. Pada setiap seksi mempunyai kertas kerja atau POK masing-masing. Jika setiap seksi tidak mengacu pada POK, maka hal ini akan berakibat pada masalah revisi anggaran. Tercapainya penyerapan anggaran secara maksimal dapat dilihat dari pekerjaan pada tiap seksi apakah mengacu pada POK atau tidak. Lalu yang terakhir, aplikasi e-office untuk kegiatan absensi terkadang mengalami kendala. Absensi yang dilakukan tidak terekam pada aplikasi, padahal absensi melalui e-office akan mempengaruhi pembayaran gaji, tukin, dan uang makan para pegawai. Lalu, analisis solusi atas masalah yang ditemukan. Yang pertama, penggunaan aplikasi sebaiknya dipusatkan menjadi satu. Banyaknya aplikasi dinilai kurang efektif karena memiliki substansi yang sama. Oleh sebab itu, sebaiknya penggunaan aplikasi dipusatkan menjadi satu saja. Agar realisasi fisik di aplikasi pelaporan khususnya SKMPP bisa terintegrasi secara langsung dengan aplikasi KKP, supaya tidak terjadinya perbedaan dalam sistem pelaporan. Pada subbagian tata usaha, hendaknya memonitoring secara berkala untuk melakukan diskusi terhadap semua seksi pada saat penyusunan kertas kerja anggaran atau POK. Karena kunci dari penyerapan anggaran dapat tercapai 100% adalah semua seksi harus memahami kertas kerja anggaran atau POK. Lalu,
Agar jika suatu aplikasi tidak dapat digunakan dalam merekam data, maka masih ada aplikasi lain yang bisa dijadikan backup data dikarenakan sistem error. Dan yang terakhir, penutup dan saran. Kegiatan PTLP dilakukan oleh Taruna STPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi selama 6 bulan, tentunya memberikan banyak manfaat bagi diri sendiri maupun kepada instansi. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi para Taruna STPN secara langsung untuk mengamati serta mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan di kampus dan sekaligus membantu Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Adapun beberapa saran yang akan disampaikan, yang pertama, yang diadakannya pembekalan kepada taruna tujuannya agar sinergi dan kesamaan tujuan. Yang kedua, diharapkan ke depannya adanya persiapan yang matang dari pihak lembaga STPN, salah satunya dalam kegiatan memonitoring kegiatan KKNP PTLP. Jadi monitoring tidak hanya dilakukan satu kali, bisa dilakukan lebih dari 2 kali. Kemudian yang terakhir, taruna diharapkan dapat mengupdate wawasan pengetahuan pertanahan dengan kegiatan yang menggunakan aplikasi-aplikasi baru, serta mampu memahami penggunaannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.